Kota Rangkas Bitung merupakan sebuah kota kecil di Provinsi Banten. Kota ini terletak di Kabupaten Lebak, yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Banten. Di wilayah Kabupaten Lebak memiliki wisata yang merupakan wisata alam dan budaya. Wisata tersebut adalah suku Baduy. Suku Baduy adalah suku Sunda yang menetap di kaki Gunung Kendang. Nama Baduy diambil dari nama sungai yang melintasi wilayah desa mereka yang bernama Sungai Cibaduy. Masyarakat suku Baduy sangat kuat menjaga alam dan aturan adat yang dibuat oleh leluhurnya, yaitu saat membangun rumah adat mereka yang terbuat dari kayu dan bambu. Karena di Baduy mah jadi menguatkan jadi adat dan budayanya, karena tradisinya mungkin dari nenek moyangnya harus pakai kayu, jadi nggak boleh dengan pakai alat-alat modern seperti di luar gitu. Jadi mungkin dibikinnya pun secara dari bahan-bahan alam aja, seperti dari kayu, dari bahan atapnya dari kirai kalau orang sini mah gitu. Jadi seperti itu. Itu ada mungkin ada dua versi kalau ada masalah di bentuk rumah menghadap ke timur. Jadi versi satu, karena matahari terbit dari timur supaya udara segarnya itu dapat ke yang menduduki rumah itu. Kedua, karena tadi itu karena tradisinya orang Baduy ngadapnya harus ke timur, jadi bentuk rumahnya. Jadi rata-rata rumah di Baduy itu seperti itu, ke timur. Kalau nggak ke timur, ke barat dia ngadapnya. Jadi searah matahari. Kalau makna bentuk rumah itu, kalau disebut namanya itu, kalau di sini rumahnya itu namanya Sulanyanda. Jadi Sulanyanda itu, jadi ada, kalau bentuk rumah Sulanyanda itu ngadep ke timur, jadi ada rumah, ada ruang tamu gitu ibaratnya. Kalau di Baduy namanya itu bukan ruang tamu, tapi tepas namanya. Jadi para imah tepas gitu. Jadi bilangnya karena kalau kedekatan ke tanah, jadi si rayap itu mungkin bisa naik gitu. Karena kan di sini bentuk bangunannya kayu, gitu, terbuat dari kayu. Jadi di tanahnya pun itu dikasih batu kan, supaya kayunya itu nginjaknya ke batu. Kalau sepertinya kalau kayu khusus sih nggak ada ya. Cuman kebanyakan penduduk di Baduy itu memilih kayu-kayunya itu yang keras. Karena yang keras mah kuat gitu. Seperti kayu dari kayu laban, seperti kayu, kalau mungkin beda sih nama-namanya kayu antara di Baduy sama di luar, seperti kayu madang gitu. Jadi banyak lagi kayu-kayu keras yang lainnya. Kalau secara umum memang susah kalau di Baduy untuk membedakan antara orang yang kaya sama yang miskin, itu susah. Cuman mungkin kalau dari pribadi masing-masingnya mungkin ada bedanya gitu. Ada bedanya, mungkin yang kaya mungkin lumbungnya banyak atau tanahnya pun mungkin luas gitu. Jadi seperti itu perbedaan secara segi bangunan ataupun
pakaian mungkin susah membedakannya kalau di Baduy. Untuk yang kaya sama yang miskin hampir kelihatan sama. Kalau perbedaan Baduy dalam sama Baduy luar memang ada. Karena kalau di Baduy dalam itu nggak menggunakan material dari luar. Material bangunan rumahnya itu kan seperti talinya pun dari rotan, terus mungkin pakai bambu-bambu yang atau peralatan seadanya aja. Bedanya di Baduy dalam itu dari postur tanahnya pun berbedanya. Kalau di sini kan udah biasa diratain tuh ya, misalnya kalau yang miring itu bisa dicangkul diratain. Kalau Baduy dalam enggak. Jadi kalau Baduy dalam itu posisinya kalau tanahnya miring gitu, jadi tiangnya itu panjang sebelah gitu. Jadi kadang kita masuk ke kolong rumahnya itu bisa masuk kita berdiri kalau di Baduy dalam, tinggi rumahnya. Jadi sebelah tinggi, sebelah mah agak bawah gitu. Jadi beda. Kalau lumbung itu ada tiga jenis. Cuman yang satu jarang. Karena itu mah cuman hanya lumbung sementara aja. Ada namanya karumbung selut, ada leit lenggang, ada karumbung gitu. Jadi berbeda. Cuman karumbung selut itu jarang ada gitu. Paling itu mah kan sebelum kita punya lumbung yang gede gitu, dia bikin lumbung seperti lumbung kecil. Jadi namanya karumbung selut gitu. Jadi hanya sementara gitu. Jadi yang utamanya lumbung itu dua. Biasanya di dekat-dekat rumah aja gitu, seperti mungkin diperkirakan 10 meter atau 20 meter dari rumah, ataupun yang jauh pun ada gitu. Di Baduy itu hampir rata-rata setiap kakak itu punya lumbung. Kalau yang udah ini mah mungkin udah berumah tangganya udah lama gitu, ada yang punya 5 atau 4 lumbung. Jadi seenggaknya satu mah punya gitu kalau di Baduy per kakak itu. Kalau bentuk rumah itu hampir kalau namanya sih sama, cuman perbedaannya itu cuman dari ruangan. Kalau yang gede mah mungkin kamarnya bisa atau 2 atau 3 gitu. Tapi dalam segi bentuk sama aja. Ada parako, ada imah, ada tepas gitu. Jadi ada sosoro gitu. Jadi semua rumah itu di Baduy sama. Jadi nama dalam rumahnya itu walaupun kecil, besar sama aja. Cuman perbedaannya itu dari segi kamarnya doang paling. Atau ruang tamunya luas itu yang lebih gede. Jadi perbedaannya cuman itu doang. Jadi kalau misalnya ibaratnya kamar mah harus terbatas, cuman harus begini, itu nggak ada. Kecuali Baduy dalam. Kalau Baduy dalam iya, perbedaan dari rumah itu, kalau Baduy dalam kan pintunya cuma satu. Jadi keluar masuknya pintunya cuma itu aja. Kalau Baduy dalam, kalau Baduy luar mah kan udah ada 3 gitu. Ada depan, ada samping, ada belakang gitu. Kalau Baduy dalam nggak ada, cuma itu aja gitu. Keluar masuknya dari pinggir. Kalau itu tergantung niat yang bikin, ataupun tergantung ukuran lemah tanah. Jadi kalau misalnya tanahnya cuma segini, mau lebar pun kan kalau nggak muat mah nggak bisa gitu. Jadi tergantung tanahnya gitu. Karena di Baduy mah si kampung itu terbatas kalau dari kokolot gitu harus luasnya ibaratnya sebundaran ini, itu nggak bisa melewat itu. Jadi di Baduy itu bikin rumah itu nggak boleh sendiri-sendiri, seperti yang satu mah di sini, yang satu mah di sebelah sana, harus ngumpul. Jadi di dalam satu kampung gitu, misalnya ada berapa kampung di Baduy, ibaratnya ada 56 kampung ibaratnya. Jadi per kampung itu harus ngumpul-ngumpul, nggak boleh di jalan-jalan bikin rumah gitu, nggak boleh di Baduy, nggak seperti di luar. Nggak boleh, harus berkumpul bersatu gitu, di dalam satu kampung. Tergantung orang yang ininya, yang bikinnya. Kalau banyak kan ya cepat. Tapi secepat-cepatnya kalau misalnya ada yang bikinnya kan, walaupun dibikin secara gotong royong, tetap yang punya arsitek nggak banyak, paling 1 atau 2 orang yang arsiteknya, yang mempunyai bentuk bangunannya seperti ini harusnya gitu. Jadi nggak banyak, tapi yang bikinnya sih rame-rame gitu, tetangga-tetangga pada bantuin. Kalau selama mendirikan bangunan mah bantuin gitu. Jadi bisa 1 minggu atau yang gede mah mungkin bisa 1 bulan gitu.
Jadi tergantung orang yang ngebangun. Kalau banyak kan ya cepet gitu. Ya mengenai istilahnya ada kalau di aksara T ya, itu tolak bala. Menurut istilahnya kepercayaan orang Baduy, setiap istilahnya mulai istilahnya rumah di Baduy itu diisi ya, diisinya penghuninya itu diadakan ritual mulai istilahnya mengisi rumah. Hasil bangunan yang tersebut itu udah rampung, itu diadakan tolak bala. Menurut istilahnya prinsip orang Baduy, bila istilahnya ada hal-hal tidak diinginkan atau bangsa-bangsa siluman, kalau udah dikasih itu nggak bisa masuk mereka. Itu menurut kepercayaan orang Baduy. Karena menurut kayu namanya istilahnya dari hutan, diambil dari suku-suku gunung atau dia tebing-tebing, takut istilahnya ada siluman istilahnya mengganggu gitu. Itu ada penolaknya gitu. Ada beberapa sumber gempa bumi. Jadi fokus saja kalau misalkan di Lebak ya, di tempat suku Baduy ini ada, itu ada 3 potensi sumber gempa bumi. Jadi yang pertama ada potensi sumber gempa bumi tektonik, itu ada 2. Yang pertama potensi gempa bumi dari subduksi, dari megatrust, itu adanya di selatan Jawa. Selatan Jawa kurang lebih berjarak sekitar 300 km dari pesisir selatan Jawa Barat. Itu potensinya cukup besar, magnitud maksimumnya bisa sampai 8,6 skala Richter. Kemudian yang kedua itu di Lebak juga ada sesar, ada sumber gempa bumi sesar yang dinamakan sesar Bayah. Di situ juga aktif dan beberapa kali menimbulkan aktivitas gempa bumi, dan itu juga memberikan potensi bagi khususnya suku Baduy di Lebak. Saya kira selama saya di sini ya, juga cerita-cerita dari orang tua, ini cerita dulu, nggak ada sih ceritanya rumah di Baduy rusak kena gempa gitu. Nggak ada, belum pernah dengar ada kerusakan bangunan gara-gara gempa. Jadi mungkin dengan pengalaman seperti itu bisa disimpulkan rumah di Baduy sendiri tahan gempa. Karena memang secara visual ya bisa kita lihat rumah-rumahnya kan bahan utamanya kayu, dan dia sambungannya itu nggak permanen, jadi masih fleksibel, bisa gerak gitu. Di setiap sudut-sudut siku dan sambungannya itu fleksibel. Bahkan kalau misalnya kita iseng digoyang-goyangkan juga bisa. Gitu. Jadi nggak ada kerusakan. Jadi kesimpulannya memang tahan gempa. Sampai sekarang belum pernah dengar rumah di Baduy rusak karena gempa gitu. Untuk pelanggaran yang kategori berat belum ada sih. Pernah saya dengar ini apa ya, kayak menggunakan, ini kan kita di dalam kan nggak ada lampu ya, nggak pakai penerangan, jadi si atapnya ini dia dilubangin terus dipasang kaca gitu. Dia berharap ada tambahan cahaya dari atas, dan material yang ditambah cuma kaca aja. Itu juga nggak boleh katanya. Jadi mungkin saya pernah dengar itu dilarang gitu, dibilangin bahwa nggak boleh pakai kaca gitu. Jadi yang boleh di Baduy sendiri itu bahan-bahan alami, kayu, bambu, daun-daun rumbia, ya itu. Jadi nggak boleh pakai material yang terbuat dari kaca, plastik, gitu. Itu salah satu pelanggaran yang pernah saya dengar. Jadi pelanggaran ringan mungkin itu masuknya. Jadi suku Baduy ini yang saya tahu merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia yang masih mempertahankan tradisi, yang dimana suku Baduy ini tidak menerima teknologi dari luar seperti listrik, kemudian teknologi elektronik, dan termasuk dalam bangunan juga masih mempertahankan bangunan tradisional,
dari kayu. Kemudian yang saya tahu juga untuk atap juga masih tradisional, misalkan dengan jerami, dan juga lantai dari anyaman bambu, dan semuanya masih menggunakan bahan-bahan tradisional dan tidak ada teknologi atau komponen dari bangunan-bangunan yang digunakan oleh banyak orang. Ada beberapa faktor, dan salah satu yang menimbulkan atau memperparah suatu lokasi itu ketika terguncang gempa adalah set effect atau efek lokal, di mana struktur sedimen, struktur tanah di situ, ketika sedimennya itu tidak solid, itu akan lebih berisiko. Jadi bangunan yang berdiri di atasnya akan lebih mudah rusak atau mudah terguncang. Kemudian ada juga faktor topografi, faktor kemiringan lereng. Jadi di daerah-daerah yang topografinya dia berupa lereng yang curam, dia akan lebih mudah terguncang gitu ya. Jadi nanti dampak dari gempanya akan jauh lebih besar. Sebenarnya dilihat dari bahan bangunan yang digunakan suku Baduy, di mana menggunakan kayu itu sudah baik ya, lebih tahan gitu, lebih tahan terhadap gempa, karena kita tahu kayu itu sifatnya yang pertama elastis. Jadi ketika menerima guncangan gempa, dia akan elastis kembali seperti semula. Berbeda dengan beton gitu, ketika menerima suatu tekanan yang besar dia akan patah. Kemudian juga kayu ini lebih ringan gitu dibandingkan sama struktur beton. Jadi ketika terjadi gempa yang besar, misalkan guncangannya tidak mampu lagi ditahan oleh material bangunan, itu material kayu ketika dia rubuh pun dia tidak akan yang berdampak menimpa penghuni yang ada di dalamnya. Pendapat pribadi ya. Saya lihat karena memang saya tinggal di sini, besar di sini, juga pemahaman adat di sini, bagaimana adat mengajarkan untuk desain rumah, udah ada semacam kesepakatan bersama gitu kan. Itu aturan adat, salah satu bagian dari aturan adat bahwa rumah di Baduy ini harus dipertahankan. Sampai kapanpun itu harus tetap dengan desain yang sama, bahan-bahan yang sama, model yang sama gitu. Jadi harus tetap dipertahankan. Itu sedikit campur dengan pemahaman adat ya. Diri saya sendiri melihat baik-baik aja sih, nyaman gitu kan, tinggal di rumah yang sederhana, panggung, terbuat dari bahan-bahan alami. Ketika rusak, diganti juga kan, si bahan-bahannya ini nggak nimbulin sampah kan, dia karena bahannya alami jadi cepat terurai kayak gitu. Jadi bagus sih, saya juga nyaman di sini. Saya juga pasti mengatakan ke anak cucu saya nanti, pasti mengajarkan juga, tolong desain rumahnya dijaga, bahan-bahannya dijaga. Jadi jangan sampai misalnya ada tambahan-tambahan baru gitu, malah nanti takutnya adat juga kerusak ya. Ibaratnya kalau misalnya ada material lain kan juga nggak sesuai dengan aturan adat. Sedangkan saya bilang tadi semuanya sudah diatur dengan adat, bahan-bahan mana yang boleh, mana yang nggak boleh kayak gitu. Jadi untuk bangunan suku Baduy, menurut saya sudah cukup bagus karena menggunakan kearifan lokal, bahan-bahan menggunakan bahan-bahan tradisional, kayu, kemudian anyaman bambu, jerami dan sebagainya, yang itu sebenarnya dibandingkan dengan material yang ada saat ini yang dipakai oleh banyak masyarakat seperti batu bata, pasir dan lain sebagainya, itu lebih bersahabat ya dengan gempa, bangunan yang tradisional yang masih mempertahankan dengan bangunan kayu. Kemudian memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, meskipun bangunan kayu ini lebih tahan, lebih
bersahabat dengan gempa, cuman perlu diperhatikan struktur dari bangunan tersebut. Yang pertama adalah struktur dari pondasi dan tiang-tiang penyangga rumah. Yang harus diperhatikan adalah perlunya satu ikatan atau antara tiang-tiang penyangga kemudian dengan pondasi itu harus terikat dengan baik supaya ketika ada guncangan itu rumah-rumah masih tetap bisa berdiri. Kemudian antara atap dipertahankan menggunakan atap-atap dengan bahan yang ringan. Suatu ketika misalkan ada gempa bumi, misalkan bangunan tersebut tidak kuat menahan guncangan gempa yang besar, ya resiko untuk kejatuhan dari material bangunan akan relatif lebih kecil ketika material atap menggunakan material bahan yang ringan.